Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Saudaraku, kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 dengan judul pelajaran Dosa Musa bahagian 2, tepatnya pada hari Senin 20 Desember. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti serta menuntun hidup kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami mengetahui Tuhan, kami ini manusia penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Dan berkat Tuhan kiranya selalu menjadi bagian semua pemirsa di tengah hidup mereka. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita, tepatnya pada hari Senin, mengatakan demikian. Bacalah Bilangan 20 ayat 12 dan 13. Alasan khusus apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan karena apa yang dia lakukan? Baca Ulangan 31 ayat 2 dan Ulangan 34 ayat 4. Menurut ayat ini, ada hal lain lagi dari Musa yang lebih daripada dosa usahanya untuk mengambil tempat dari Allah. Dan ini cukup buruk. Dia menunjukkan kurangnya iman yang bagi seseorang seperti Musa tidak bisa dimaafkan. Dan lagi, ini adalah orang yang dari peristiwa semak terbakar. Keluaran 3 ayat 2-16. Sampai selanjutnya memiliki sebuah pengalaman dengan Allah yang tidak seperti kebanyakan orang. Namun menurut teks ini, Musa tidak percaya padaku. Artinya, Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman dalam apa yang Tuhan telah katakan. Dan sebagai hasilnya, menurut Tuhan, dia telah gagal untuk menunjukkan kekudusanku di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtatan mereka, dia akan memuliakan Allah di depan umatnya ini. Dan sekali lagi menjadi contoh kepada mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Saudaraku, perhatikan juga bagaimana Musa tidak menurut apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, secara khusus tentunya. Kembali, Sekolah Sabat kita mengajak kita agar membaca Bilangan 20 ayat 8. Apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa untuk dilakukan, tetapi apa yang Musa lakukan sebagai gantinya. Bilangan 20 ayat 9-11. Ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan padanya. Sejauh ini baik. Tetapi di ayat 10 gantinya berbicara kepada batu itu, dari mana air itu nantinya akan keluar, sebagai satu pernyataan yang mengejutkan dari kuasa Allah. Musa memukul itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Ia memukul sebuah batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu. Memang menakjubkan. Tetapi tentu saja tidak sama menakjubkan kalau hanya berbicara kepada batu itu dan melihat hal yang sama terjadi. Tentu dilihat dari permukaan. Mungkin hukuman Allah terhadap Musa terlihat ekstrim. Setelah semua yang Musa telah lalui, dia tidak diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Sepanjang cerita ini terus diceritakan.
Orang-orang telah bertanya, mengapa hanya karena sebuah tindakan terburu-buru telah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang sudah lama dia nantikan? Menurut Anda, pelajaran apa yang anak-anak Israel harus pelajari dari apa yang terjadi pada Musa? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini mengingatkan bagaimana pentingnya perintah yang Tuhan telah berikan kepada Musa. Sama halnya kepada kita yang hidup di zaman ini. Perintah yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan bila kita lakukan sebagaimana yang kita kehendaki, bukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan, maka itu akan membuahkan dosa. Dan dosa ini akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga. Mari kita renungkan. Berapa kalikah dan berapa banyakkah dan sebanyak apakah perintah yang telah kita langgar? Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, firman yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga firman ini akan menuntun iman percaya kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, Tuhan ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakan doa kami ini dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.